ide kami adalah Patas Jabon. Patas Jabon. Ya, Patas Jabon itu adalah kepanjangan dari pelayanan cepat, tepat dan ikhlas. Ini bisa merubah mindset juga lah ya, mindset orang Jabon juga, artinya Jabon itu meskipun di pelosok, di pinggiran, tapi pola pikirnya tidak kalah dengan yang di kota. Seperti itu. Filosofi atau maknanya seperti apa? Jabon bersinar. Jabon bersinar itu gagasan kami ingin merubah image dari masyarakat maupun di pendidikan setingkat SMP, bahwa Jabon dulu dikatakan begini itu tidak selamanya betul. Maka 1 tahun 2 tahun kita harus adakan perubahan, dan setelah itu kita akan bisa dilihat dan bersinar. Artinya mereka bisa melihat tempatnya di pojok tapi tidak lagi redup tapi bersinar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Hari ini kita jumpa lagi dalam kegiatan Spend Saja Podcast Show. Jadi ini adalah sebuah wadah yang berada di sekolah melalui media digital, Pak. Jadi ini adalah media untuk literasi anak-anak juga, media untuk anak-anak belajar public speak melalui kegiatan kegiatan ini. Baik. Hari ini saya sendiri, Bagus Budi Hartono, tidak sendiri. Kita kali ini kedatangan tamu yang luar biasa, orang nomor 1 di Kecamatan Jabon. Beliau adalah Bapak Camat, Bapak Camat, dan didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Nuri. Sebelum itu, monggo biar kita lebih akrab ya, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak Camat dulu, monggo diperkenalkan dirinya agar anak-anak tahu. Oh ini Camat, Bapak Camat dari Jabon. Monggo dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, anak-anakku sekalian, masyarakat Jabon yang saya banggakan. Saya perkenalkan, nama saya Dedi Irwanto. Saya Camat Jabon sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang, dikasih mandat oleh Gus Bupati Gus Mudor untuk menjadi camat sekaligus untuk membantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Jabon. Ya, jadi saya sebelumnya itu sudah melalang buana di pemerintahan. Ya, pernah di Sub, pernah di Bagas Bangpol, pernah di BPKAD bidang aset, kemudian juga pernah di DLHK bagian pemerintahan, kelurahan, semua kita incipi, juga di perizinan itu. Sementara itu, Mas, terima kasih. Luar biasa sekali, sangat banyak Pak Dedi ini, artinya pindah dinas apa kayak gitu tuh belajarnya pribun, Pak. Apakah kan dinas 1 DLHK, dinas aset, kemudian disub, apalagi kan karakteristiknya kan beda. Apa sekolah terus atau bagaimana itu? Ya, kita ini yang pertama jadi ASN itu ya siap ditempatkan di mana-mana. Ya. Tahun berapa itu, Pak, mulai jadi ASN? Saya tidak terlalu lama, saya ASN tahun 89. Belum lahir saya. Jadi kalau dihitung sampai sekarang ya hampir 34 tahun pas ini. Karena saya dulu diangkat 1 Oktober 89 sampai sekarang ya 34 tahun ya lebih 4 hari lah. Gitu ya. Ya, jadi memang ASN harus siap di tempat di mana-mana dan harus cepat menyesuaikan. Karena di bidang tugas itu juga berbeda-beda karakteristiknya, tupoksinya, kemudian temannya, kawannya yang ada di situ, stakeholdernya juga berbeda. Jadi kita dituntut untuk segera menyesuaikan diri dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. Siap. Luar biasa sekali. Pak Dedi ini pernah jadi pasukan juga kayaknya di Satpol PP, Pak. Pernah di Dishub mengatasi jalan raya kayaknya. Betul, luar biasa sekali. Selanjutnya mungkin Pak Nuri memberikan pembuka untuk kegiatan hari ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
seperti yang diketahui sudah nama saya sudah diketahui oleh banyak publik karena sering tampil di podcast Sepeda Job. Nah, hari ini terus terang saja saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Camat Jabon, Pak Dedi, karena beliau salah satu mitra kami di dalam pengembangan sekolah, dan syukurnya kami ketemu beliau ini sejak pandangan pertama. Luar biasa. Ini ada kecocokan batin. Iya, sama-sama. Sip. Kemudian Mantap. beliau kalau kami undang senantiasa menyempatkan hadir untuk membersamai kita dalam rangka untuk bagaimana pengembangan sekolah ke depan. Siap. Jadi kamu betul-betul mendapatkan support dari Pak Camat, itu luar biasa. Itu terima kasih Pak Camat ya. Sama-sama, terima kasih guys. Iya. Oke. Luar biasa sekali ya, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, istimewa. Mungkin kita ngobrol bincang-bincang sederhana saja Pak. Iya. Mungkin Pak Camat tadi, Pak Dedi tadi menyampaikan banyak sekali mutasi-mutasi dari berbagai dinas yang luar Iya. biasa. Mungkin hal apa yang dilakukan pertama kali ketika menjabat sebagai pimpinan di Jabon? Atau kesan pertamanya seperti apa? Iya. Mungkin Pak Dedi bisa menceritakan dulu. Ya, terima kasih sekali tentunya kepada Pak Kepala Sekolah Abah Nuri ya, yang kita juga bermitra baik di sini. Tadi saya juga berkesan dengan pandangan pertama. Rupanya kita satu batin untuk memajukan, mensejahterakan masyarakat Jabon dengan sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Kalau Pak Abah Nuri di bidang pendidikannya, saya di bidang pemerintahan, pelayanan publik dan sebagainya. Yang pertama kami lakukan kita di Jabon, tentunya setiap kepala OPD yang baru pasti adalah orientasi dulu. Jadi selama tidak lama lah, 1 bulan saya orientasi. Kemudian saya pahami karakteristik masyarakat Jabon, juga kita hafalkan nama desanya, itu penting. Jangan sampai nanti camat tidak tahu nama-nama desa yang ada ya. Kemudian kita juga koordinasi, kolaborasi, gandeng silaturahim kepada tokoh masyarakat atau agama, juga Forkopimka. Dalam hal ini adalah Dan Ramil, kemudian Pak Kapolsek, kemudian Ibu Kapus Kesmas, kemudian dari Kakwa juga kita gandeng. Jadi kita sharing terkait dengan apa yang ada di Jabon dan harus dikemanakan, sehingga tercetus pada benak saya ketika awal-awal di Jabon. Hasil dari pengamatan, analisa dan koordinasi, ternyata kami cetuskan sebuah ide kami adalah Patas Jabon. Patas Jabon. Ya, Patas Jabon itu adalah kepanjangan dari pelayanan cepat, tepat dan ikhlas. Siap. Jadi artinya kami mensuguhkan kepada staf-staf saya yang ada di bawah, juga perangkat desa, agar sentiasa dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Pertama mengedepankan adalah kecepatan. Arti cepat ini kalau ada hal-hal masuk atau permasalahan apapun atau surat-surat, kalau bisa dikerjakan pagi hari, jangan sampai menunggu siang hari. Ya. Kalau surat masuk atau masalah masuk itu siang hari, jangan nunggu menyelesaikan sore hari atau besoknya. Jadi seketika itu harus diselesaikan, itu yang cepat. Kemudian harus tepat, artinya tepat sasaran, tepat aturan, walaupun cepat tapi tidak ngawur. Prosedur tetap kita jalankan. Kemudian ikhlas, artinya ya kita pelayan publik harus ikhlas, tidak boleh gerundel. Apapun kita lakukan pelayanan, yaitu kita lakukan. Walaupun malam hari kita diundang harus hadir, Pak. Ya. Karena harus ikhlas ya, karena kita tuh memang melayani masyarakat. Biar tahu nanti apa kebutuhan dari masyarakat Jabon, apa keluh kesahnya, apa keinginannya, kita mengetahui. Makanya kami lebih banyak di luar daripada di dalam, karena saya juga pengalaman di satpol di mana itu seringkali di luar. Jadi kalau di Jabon saya paling nggak suka duduk di meja, Pak. Jadi saya setiap hari saya keluar ke desa sambil mendoakan. Jadi ketika saya jalan, saya doakan, katakan kita di Dukuh Sari, semoga masyarakat sejahtera, aman, tentrem. Ketika nyampe di
Jemiran juga gitu, dan selanjutnya sambil doa. Dan saya juga izin pada kepala desa biar nanti nggak salah paham, bolak-balik dicek sama Pak Camat itu nggak enak. Tapi saya sampaikan, saya silaturahim ya untuk mendoakan itu semua. Termasuk kalau saya di kantor, hampir setiap hari saya cek di ruangan itu. Saya cek itu pagi, siang, sore. Per ruangan kita cek apa enggak, ada yang boleh enggak. Karena ini pelayanan. Toh kalau ada yang misalkan kok nggak ada, besok saya panggil. Saya nggak bilang apa-apa. Saya panggil, coba kalau Mbak saya kangen sama sampean. Kalau Mas saya kangen, nggak ketemu gitu aja. Nah, nanti kalau dengan itu, ya merasa malu sendiri. Jadi bahasa saya itu, kok pernah nggak ketemu, kemarin kemana ya? Oh aku kangen gitu aja. Ya itu sementara. Luar biasa sekali. Halus sekali tapi mengena itu Pak. Ya. Jadi luar biasa sekali, ini bisa merubah mindset juga lah ya, mindset orang Jabon juga, artinya Jabon itu meskipun di pelosok, di pinggiran, tapi pola pikirnya tidak kalah dengan yang di kota, seperti itu. Saya orang Jabon asli Pak. Orang Jabon sekali, tapi merasakan betul bahwa perubahannya sangat bagus di Jabon itu. Zaman saya kecil dengan sekarang itu sangat berbeda. Artinya seiring dengan perkembangan zaman kita mampu mengejar itu sampai sana mampu kita. Berikutnya mungkin buat Pak Nuri, kita biar sama juga kesan pertama kali mengajar di SMP 1 Jabon Pak Nuri. Yang notabene adalah di pinggir juga. Monggo. Jadi sebelum saya masuk bertugas di SMP Negeri 1 Jabon, itu di benak saya sudah terekam berbagai macam informasi Pak Bagus, bahwa SMP 1 Jabon itu menakutkan. Yang kedua, tempat kepala sekolah promosi atau boleh katakan rada disingkirkan. Nah, itu kesan saya begitu. Jadi setelah kami masuk, saya dalami, ternyata dengan humanis, personal approach, itu yang kami dulukan, hati yang kita tata, ternyata tidak begitu juga. Artinya bahwa kawan-kawan di SMP Negeri 1 Jabon itu welcome. Jadi informasi yang dulu yang diberikan kepada saya oleh teman-teman di lain itu, waduh Pak Nuri kayak konwas sido kan. Itu ternyata nggak jadi sido. Artinya bahwa setelah saya dalami dan saya pendekatan personal itu yang kami utamakan, pendekatan religius, ternyata diajak musyawarah, diajak bekerja itu luar biasa. Bahkan kalau saya bandingkan dengan tempat kerja yang dulu, itu betul-betul perubahannya itu luar biasa. Signifikan Pak ya? Sangat signifikan. Jadi setelah saya masuk melihat siswanya, itu memang awal-awal begitu tingkahnya, melihat gurunya enggak gitu, tapi setelah ada perubahan yang 1 tahun itu jadi berubah total. Jadi ini perlu diapresiasi oleh kawan-kawan SMP 1 Jabon, di mana dengan kerja yang kompak, dengan ketawaduan terhadap sang pimpinan, itu perubahan bisa dilakukan dengan secara cepat. Contohnya perubahan itu yang pertama tidak langsung lama setelah saya ditetapkan sebagai kepala sekolah penggerak, ternyata sekolahan kita menjadi satu rujukan. Sekolahan kita menjadi salah satu rujukan dari sekolah-sekolah lain, di mana kawan-kawan yang lain yang belum melaksanakan kurikulum Merdeka secara penuh bisa ngangsu kawer ke sekolahan kita. Bukan berarti kami hebat, bukan begitu, akan tetapi setidaknya ada nilai kemanfaatan bagi kawan-kawan sekolah yang lain. Yang kedua itu moto tadi Pak Camat ada moto, kami juga ada moto. Nah, begitu masuk Jabon bersinar. Jabon bersinar. Ya, mantap. Setelah beberapa tahun ternyata ya saya mati bersinar betul. Mungkin Abang Nuri bisa menjelaskan filosofi atau maknanya seperti apa Jabon bersinar? Jabon bersinar itu gagasan kami ingin merubah image dari masyarakat maupun di pendidikan setingkat SMP, bahwa Jabon dulu dikatakan begini itu tidak selamanya betul. Maka 1 tahun 2 tahun kita harus ada ngadakan perubahan,
Dan setelah itu kita akan bisa dilihat dan bersinar. Siap. Amin. Artinya mereka bisa melihat tempatnya di pojok, tapi tidak lagi Iya. redup, tapi bersinar. Siap. Bisa bermanfaat bagi yang Yang lain. lain. Yang lebih betul Pak Bagus. Ini tahun-tahun ini kemarin itu bahagianya luar biasa saya. Itu tahun 2022 itu sampai 24 prestasi non akademik. Gitu ya. Dari mulai nasional sampai tingkat kabupaten, sehingga bisa menerobos masuk PPDB di SMA negeri, di MAN atau Madrasah Aliyah Negeri, dan SMA Pasuruan. Itu yang di SMA 1 Jabon itu 70% anak-anak yang masuk jalur prestasi. Itu belum ada sejarah yang begitu. Alhamdulillah. Bisa begitu, sampai gurunya katanya, ya apa Jabon itu arahnya guru. Ya, ini kan Siap. prestasinya Bapak Ibu guru. Iya. Prestasinya Bapak Ibu guru karena manut komando, kemudian beliau menerapkan, kemudian hasilnya dapat dirasakan. Dan mudah-mudahan tahun depan ini tidak 70 tapi meningkat minimal 70. Sebab mencapai 70 itu sulitnya luar biasa. Wong sekolah lain itu hanya 5%, hanya 3%. Kita 70, Pak. Nah, tahun ini sudah punya celengan 6 apa ya, itu prestasi untuk non Oh ya, betul. Sudah ada prestasi 6 non akademik yang akan kita siapkan untuk ke. Nah, Bahkan sudah ada yang ke internasional, Pak. Mantap. Non akademik apa itu, yang non akademik juga kita siapkan betul anak-anak yang cerdas itu. Kemarin sudah saya kumpulkan anak-anak yang berprestasi akademik maupun non akademik, 60 anak. Ini wajib untuk bisa nanti masuk jalur prestasi gitu. Amin. Siap, luar biasa Amin. sekali, sangat-sangat kompleks ini. Jadi artinya anak-anak itu tidak hanya dituntut untuk belajar saja secara akademik, Pak Dedi. Artinya di sini juga dikembangkan lagi melalui pengembangan diri, pengembangan prestasi yang sudah disediakan oleh sekolah. Jadi sangat luar biasa. Sekarang untuk Pak Dedi lagi. Iya. Mungkin tadi Pak Dedi juga menceritakan pertama kali di sini mempunyai visi dan misi mungkin atau punya Iya. tujuan. Mungkin Pak Dedi bisa menceritakan strategi seperti apa yang diterapkan agar mendapatkan sebuah perubahan besar di dalam instansi itu. Iya. Dan tujuan itu bisa tercapai. Iya. Mungkin Pak Dedi bisa menceritakan. Oke, terima kasih Mas Bagus. Ini bagus sekali pertanyaan, coba berat nanti. Pada arti nanti mewujudkan. Ini adalah sebuah impian tetapi harus kita laksanakan. Yang pertama kami ingin Jabon ini walaupun kecamatan yang paling pinggir di Kabupaten Sidoarjo, tetapi jangan sampai terpinggirkan. Nah, kami yakin dan percaya ketika kami silaturahmi pada desa-desa itu banyak yang berkompeten di bidangnya, katakan UMKM dan segalanya. Ya, tapi yang perlu kami patut bangga ini yang pertama kami sangat gembira sekali dan penghargaan setingginya kepada para kepala desa. Para kepala desa ini yang sampai saat ini adalah berkolaborasi membersamai kita dalam menciptakan Jabon yang sejahtera ini yang maju sudah mulai kelihatan. Dan ini kami patut kita anjung jempol karena dari sinergitas sudah berjalan dengan baik. Jadi tidak ada semacam kendala apapun. Jadi saya acung jempol pada para kades, teman-teman dulur-dulur kepala desa semua di Jabon ini. Jadi strategis kami adalah cuman kemarin dua. Kami ingin melayani Mas Jabon dengan baik, ya. Kemudian melayani dengan ikhlas, dua itu saja. Strategi kami adalah kolaborasi dengan para stakeholder yang ada, kemudian para tentunya pada dulur kepala desa semuanya. Jadi nanti kami ciptakan sesuai dengan harapan kami, Jabon tidak terpinggirkan. Jadi kami genjot kepada para teman kepala desa untuk senantiasa menjadikan desa yang mandiri. Desa mandiri itu tidak hanya tergantung kepada APBD keuangan dari pusat dan daerah, tapi bagaimana menciptakan di desa itu peluang-peluang, misalkan BUMDes, kemudian peningkat UMKM itu.
Jadi Pak, ini strategi kami nanti adalah kolaborasi dengan para dulur kula yang ada di Jabon, para Pak Kades itu senantiasa memacu kepada masyarakatnya menjadi desa mandiri. Ya itu saja Mas. Luar biasa sekali, artinya Ada tambahan lagi ya. Iya. Dari tentunya harus didukung dengan juga infrastruktur. Kami juga beberapa kali mengusulkan pada pemerintah daerah, ya insya Allah nanti kami usulkan nanti ada peningkatan jalan lah, katakan itu betonisasi dari ruas jalan yang cukup vital, ruas jalan Dogosari sampai dengan Semambung misalnya itu ya. Ini sudah kami usulkan, semoga saja terkabul nanti 2024. Amin. Dan juga yang ada peningkatan jalan di arah Tlocor ya, mulai dari SHK sampai X Tolaka sampai dengan arah ke timur, mudah-mudahan ini sudah kami usulkan. Juga kami pernah pada saat yang mendesak dari infrastruktur ini di Panggrek itu Mbayung yang banjir terus menerus, alhamdulillah sudah sekarang dikabulkan ada peninggian jalan dan sekarang mudah-mudahan masyarakatnya sejahtera, tidak terganggu ya. Jadi kalau lagi kami menjadikan Jabon ini kecamatan pinggir tapi jangan terpinggirkan. Kita gali apapun potensi yang ada dari masyarakatnya, baik pendidikan, UMKM-nya, kemudian dari masyarakatnya dan pemerintahan desanya itu. luar biasa. Ya. Untuk saat ini yang program yang sudah dijalankan tadi, ada nggak program besar yang mungkin belum tercapai menurut Pak Camat? Artinya tuh susah atau berat gitu di Jabon ini? Ya, tentunya di mana-mana pasti ada itu ya. Ya, program-program itu pasti ada. Pertama memang stunting ini kan lagi tren tuh Pak Camat. Ya. Stunting ini program pusat ya, pemerintah. Tapi bukan bagian pusat, tapi program pusat. Ini kita genjot, alhamdulillah di 2023 ini masih zero, alhamdulillah zero stunting. Kalau kemarin ada beberapa, tetapi harus ada beberapa desa yang patut diwaspadai. Untuk tahun 2024 stunting ini ya ada 4 desa lah. Mungkin yang paling beresiko di desa mana Pak? Yang untuk terdapat stunting itu tadi? Ya pokoknya yang saat ini di Jabon ini zero stunting. Tetapi 2024 ada yang perlu diwaspadai, ada 4 desa. Mungkin kami tidak menyebutkan saja. Tapi kita genjot dengan beberapa program dengan Puskesmas dan kesehatan juga dari PLKB. Kita berikan sosialisasi rembuk stunting, kemudian kita bicarakan pada forum rumah desa sehat, juga ada pemberian makanan tambahan yang dari Puskesmas itu nanti kita genjot lagi program itu sehingga nanti tidak terjadi stunting. Karena saya heran kenapa Jabon kok ada stunting ya, padahal Jabon ya dekat dengan lembunya protein hewani ya. Betul. Ada banteng, ada protein, ada bahkan dekat sekali. Juga banyak tanaman lahan yang luas yang seharusnya ditanami oleh tumbuh-tumbuhan yang sayur-sayuran dan sebagainya. Nah ini yang perlu kita kaji lagi. Apakah stunting ini gara-gara kurang makan di Jabon? Saya kira enggak. Mungkin dari sisi kesadarannya dari ibu-ibu yang hamil atau yang punya balita itu tidak segera kalau mau ada posyandu tidak segera datang gitu loh, masih diubrak-ubrak ya. Kemudian mungkin ada kesalahan dari faktor cara pengukuran yang tidak tepat itu. Ketika anak balita itu diukur, ketika nangis otomatis musret jadinya pendek ya. Kalau pas itu bergeraknya jejak-jejak, bagi ya itu jadi tinggi naik ya. Kemudian besoknya diukur lagi. Ternyata mungkin salah satu faktor itu data itu. Nah dari data ini ternyata kita pernah klarifikasi lagi, ya ada pengurangan karena memang ketika pengukuran tinggi badan stunting kan definisinya kan sederhana. Jadi usia dan pertumbuhannya tidak sesuai. Usia dan pertumbuhan. Ya, tidak sesuai. Kalau sini ngaran kecentot gitu aja. Tapi tidak mungkin ya. Jabon banyak protein hewani, banyak tersedia makanan yang bergizi, tetapi masih ada. Mungkin ada faktor lain ini kita pelajari. Yang penting tidak ada ya.
ini atensi dari pusat juga, dari program pemerintah harus zero stunting ya itu. Siap, luar biasa sekali. Pertanyaan yang sama nih buat Pak Nuri. Iya, monggo. Artinya gini, apa itu mungkin Abah Nuri memiliki hal atau program yang belum tercapai di SMP 1 Njabon yang selama ini sudah menjabat 4 tahun Bang ya? Hampir 4 tahun, mungkin ada satu program yang istilahnya urgent atau istilahnya paling dominan untuk diperbaiki, seperti apa mungkin yang harus istilahnya belum tercapai menurut Abah Nuri? Yang pertama Pak Bagus perlu dilihat setback atau awal-awal itu memang kondisi sekolahan kita ini memang kondisi sekolahan tua Pak Bagus. Siap. Jadi begitu saya masuk itu kelas, di dalam kelas itu lubang-lubang. Saya sampai takut nanti keblok gimana anak-anak itu karena jeleknya floor atau Tahun berapa itu? itu tahun 2020 awal. Saya melihat sedangkan dinding-dinding itu keropos-keropos semua, artinya sudah saya benarkan keropos lagi 3 bulan. Akhirnya program itu saya serapkan program untuk pembenahan lantai bawah sama dinding-dinding yang kelas yang keropos-keropos itu harus kita perbaiki dengan tackle gitu. Kalau tidak begitu sulit gitu ya. Kemudian yang kedua itu memang harus ada perubahan mindset dari Bapak Ibu guru. Jadi perubahan mindset itu saya lakukan dengan memberikan pencerahan dari kadang pada saat doa bersama atau dalam briefing dan lain sebagainya. Akhirnya pun juga kentara, artinya Bapak Ibu guru itu mindsetnya untuk pengembangan sekolahan kita itu sudah bagus gitu ya. Secara fisik Pak Bagus, ngapunten ya, perpustakaan kita ini ngapunten sak kabupaten Beringin paling indah. Alhamdulillah. Sip. Terus ini betul Bapak Bagus, ini saya lihat, Masya Allah kalau begitu saya bersyukur. Yang kedua, penghijauan. Pak Camat, saya datang ke sini ini saya ikut sekolah kalah perang ini. Akhirnya saya harus mengadakan penghijauan dan tanaman-tanaman yang bagus di depan itu sekarang sudah hijau. Itu menambah suasana guru itu nyaman, siswa itu nyaman melihat sekolahnya dan kerasan. Kemudian tempat sarana ibadah, alhamdulillah tinggal sedikit lagi finishing, sudah muat 600 siswa. Itu sudah. Kemudian secara fisik lagi kita dulu tidak ada namanya ruang tatap muka, ruang galeri, ruang podcast dan lain sebagainya, sekarang sudah ada. Artinya sekolahan kita ini walaupun tidak begitu bagus, tapi sarana itu sudah lengkap. Gedung pertemuan juga ada walaupun hanya 150 orang, tapi kita sudah punya. Nah, kita mungkin saja juga kantin kita itu bagus Pak, bagus, sehingga anak-anak yang keluar dari sini sekolah di SMA Negeri Modo itu banyak yang kesini, Pak kantinnya enaknya sekali, gak bian-bian gitu semacam itu. Mereka merasa kangen. Nah, situasi yang program ini yang kita dulukan. Kemudian kedua itu program peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru, dan otomatis itu berkaitan dengan diterimanya kita sebagai sekolah penggerak. Tentunya kerja keras, dan itu membuahkan hasil. Yang pertama, rapot pendidikan kita tahun dulu dengan tahun sekarang meningkat signifikan. Capaian anak-anak yang di luar sana juga meningkat. Jadi dapat diindikasikan semacam itu. Kemudian yang saya ganjalan Pak Bagus sampai saat ini belum bisa Pak Camat, ingin merubah kantor administrasi itu sudah keropos-keropos, dan ini sudah saya ajukan dan sudah ditandatangani, sudah ada konsep tanda tangan tapi belum dibangun. Tinggal eksekusi Pak. Sama kelas yang sini itu 3 kelas itu nampaknya memang harus diganti karena itu bangunan pertama atapnya itu ada yang saya takut itu ngendelong gini. Sudah kami ajukan Pak Bagus. Itu harapan saya ke depan yang belum bisa
terwujud. Siap. Kalau lah umpamanya kantor TU sudah Pak nggak dapat bangunan, itu akan saya bangun itu untuk nanti. Luar biasa sekali, agar mendapatkan sebuah perubahan yang baik. Iya, saya menginginkan perubahan yang baik fisik maupun non fisik itu dapat satu menjadi baik. Siap. Satu pertanyaan lagi, Pak. Okay. Sekolah kita kan sekolah penggerak, artinya sudah menjalankan kurikulum Merdeka 3 tahun terakhir ini. Di kurikulum Merdeka itu ada 3 bentuk pembelajaran, Pak Dedi. Artinya ada ekstrakurikuler, ada intrakurikuler, dan kokurikuler. Dan yang menjadi hal terbaru di sekolah kurikulum Merdeka ini, kurikulum Merdeka ini adalah pembelajaran berbasis kokurikuler. Salah satunya adalah yang diterapkan anak-anak pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran berbasis proyek melalui P5. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Mungkin Abah Nuri dulu, kenapa sih kita mengadakan P5 dengan tema bangunlah jiwa raga ini untuk anak-anak? Melihat kondisi yang sangat rentan Pak Bagus ya, jiwa anak ini kalau tidak diberikan dengan nilai-nilai agama yang kuat, keimanan yang kuat, maka runtuh. Betul. Dengan apa? Serangan-serangan yang nampaknya tidak menyerang, tapi begitu berdampak negatif dengan canggihnya suatu informasi yang dimiliki oleh anak-anak itu. Maka kita harus membentengi. Program ini insya Allah pada tanggal 7 kita akan menghadirkan narasumber dari Kiai untuk bisa menyampaikan sentuhan rohani dan mendoakan mereka dan orang tua. Kemudian kenapa kok ada festival Jalan Sehat? Saya melihat bahwa anak-anak zaman sekarang ini adalah anak zaman yang manja. Apa tuh Pak Dedi? Okay. Yang manja Pak. Artinya anak-anak ini dari segi makanannya itu sudah tidak sehat. Banyak yang tidak sehat yang tanpa disadari oleh orang tua. Maka mereka makan instan, dia suka instan. Mie instan, apa-apa instan, yang itu notabene enak dirasa tapi jelek dampaknya. Kemudian anak-anak ini kalau saya lihat kok banyak yang tumbang pada saat upacara, itu artinya badannya kurang sehat. Maka kami berpikiran dengan Bapak Ibu Guru, adakan aja festival Jalan Sehat. Ben pernah anak-anak itu ben pernah melakukan ado, ben pernah berjuang badannya itu kena matahari sehingga mereka sehat Pak Bagus. Ini harapan saya. Ini diwujudkan juga dalam kantin kita. Kantin kita itu tidak ada yang berbungkus plastik Pak. Kantin kita itu makanannya itu bagus, ya sehat. Selalu saya cek sendiri. Tidak boleh pakai tomat, tidak boleh. Harus kalau minum tomat buat sendiri tomatnya. Tidak boleh dari perusahaan sausnya. Tidak boleh. Mie apa namanya? Instan. Tidak boleh ada di sekolahan itu. Sebab itu kalau lama-lama menjadi racun. Oleh karena itu Pak Bagus, ini bangunlah jiwa dan raganya itu memang harus kita pahami betul-betul kita membangun jiwa dan raga anak itu. Biar anak-anak tumbuh kembangnya juga baik, fisiknya baik, mentalnya juga baik melalui kegiatan hari ini Bang, luar biasa. Pak Bagus tadi ada 33 peleton. Betul. Bapak guru yang membersihkan guru dia kecek kuat. Betul. Anak itu juga kuat. Tadi terima kasih Pak Camat dengan hadir dan apa itu memberangkatkan kontingen itu tadi. Saya merasa bangga dan senang sekali. Itu. Juga cek lapangan juga. Cek lapangan sampai ke sana sama saya. Siap. Alhamdulillah dia mau diajak cek lapangan. Luar biasa. Itu Pak Dedi dari kegiatan hari ini. Menurut sudut pandang Pak Dedi terkait dengan kegiatan P5 ini seperti apa? Iya. Untuk anak yang pertama saya sependapat dengan Pak Kasek ya, untuk menciptakan badan sehat, jiwa yang sehat ya. Mensana corpore sano. Ya, yang paling penting itu. Tetapi ada nilai-nilai yang cukup penting ya. Jiwa yang sehat, jangan sampai jiwanya sakit, apalagi sakit jiwa ya Pak. Jadi ini saya apresiasi sekali kegiatan ini dalam rangka mencerdaskan bangsa sesuai dengan undang-undang dasar kita. Pembukaan itu adalah tujuannya juga mencerdaskan bangsa, dan
anak bisa nanti diajari untuk meningkatkan budaya-budaya disiplin dan tertib. Jadi sekalian nilai-nilai agama yang keimanan supaya tidak sakit hati, sakit jiwa, itu juga ada nilai-nilai kepancasilaan. Dari butir-butir sila Pancasila itu harus juga dipahami, karena ini kan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Artinya anak itu dididik supaya Pancasialis ya, di samping agamis juga Pancasialis karena negara kita berdasarkan Pancasila. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir harus kita laksanakan, ya gotong royong, cinta tanah air, kemudian toleransi sesama agama, kemudian kita kuatkan juga bagaimana rasa keadilan, bagaimana berdemokrasi, bermusyawarah, itu. Jadi nilai itu harus kita kembangkan. Intinya anak diajari disiplin dan tertib. Ketika berbaris itu juga ada nilai-nilainya. Ketika dantonnya ngomong hadap kanan, mencangan itu adalah tertib dan disiplin, tertata rapi itu ya. Jadi kami apresiasi, kami ucapkan terima kasih. Ini dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, nanti juga mesehatkan masyarakat itu. Terakhir buat Pak Dedi nih, pesan buat anak-anak, artinya pesan dan harapan setelah mengikuti kegiatan P5 ini, mungkin bisa disampaikan ke anak-anak yang menonton hari ini. Oke, terima kasih. Tapi sebelum pesan ada sedikit pesan dari kami juga ya, pada pemerintah Kecamatan Jabon. Yang pertama, kami punya korban terdekat ini adalah Sitoresi ya. Sitoresi ini menciptakan sebuah sungai nanti Resik. Ini program pemerintah juga dari Gus Bupati juga, agar supaya orang itu membiasakan menjaga saluran air tuh ya, dari bangunan liar dan sampah. Ini di Kedung Cangkring ditunjuk nanti Pak, ada dari proposal itu sudah masuk 20 besar, nanti kita tinggal menindaklanjuti supaya nanti kita dapat juara. Dan pada intinya di Kedung Cangkring itu nanti kita, harapan kami itu tidak sekedar Sitoresi, tapi ada semacam pintu gerbang masuk Jabon, akan dicetak mungkin wisata kuliner dan sebagainya. Jadi untuk Sitoresi ini adalah perantara saja antara, tapi bagaimana nanti pemerintah desa itu nanti mengembangkan sebuah kawasan yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat ya, anak-anak tentunya, tempat bermain dan sebagainya. Ini sedang dikembangkan dan sedang direncanakan. Yang kedua, di Jabon ini sekarang kami giat-giatnya untuk menggalakkan KTP digital ya, istilahnya ya. Jadi IKD, identitas kependudukan digital. Jadi ada transformasi dari KTP yang fisik itu nanti didigitalkan. Ini ada namanya jempol Pak Camat ya. Nanti saya kasih itu gambarannya, flare-nya jempol Pak Camat. Jadi saya ke desa-desa supaya warga desa itu dengan sadar nanti beralih. Jadi KTP tidak analog tapi bisa digital. Ya, identitas kemudian digital ya, nama jempol Pak Camat. Jemput bola pelayanan kependudukan kecamatan. Ya, ini sudah berjalan di beberapa desa ya. Sekarang di Kebuguyang, dan sudah kita persiapkan sarana prasarana juga, seragam pelayan kita bedakan nanti ya. Sekarang bisa nanti kita kirimkan itunya, foto-fotonya. Harapan saya kepada anak didik kami yang ada di sini, para siswa setelah mengikuti program proyek penguatan profil pelajar pelopor, ini tidak berhenti sampai di sini ya. Tetapi harus ada niatan baik bagaimana tadi bisa mengamalkan nilai Pancasila yang ada. Jadi memang nanti ada tingkatannya, ada nama pelopor pemuda Pancasila. Nanti bisa diajukan ke Bakas Bangpol Pak. Ya, itu ada terusannya, ada kelanjutannya, tidak hanya berhenti di sini. Ya, harapan kami nanti anak-anakku sekalian saya cintai di Jabon ya. Tolong jiwamu ada jiwamu sendiri, kemudian dirimu sendiri, tidak mungkin nanti nasib tergantung pada orang lain, tetapi harus bekerja keras untuk dirimu sendiri. Itu ya. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Nuri, Pak Dedi, luar biasa sekali podcast hari ini. Artinya
dengan podcast hari ini anak-anak juga diberikan wawasan yang sangat banyak, tidak Iya, hanya iya. dalam lingkup P5 Bang Iya. Ri, juga lingkup di pemerintahan di kecamatan Iya. melalui pelayanan-pelayanan yang sudah Iya. disampaikan oleh Pak Dedi. Boleh kami ucapkan terima kasih sedikit ya. Monggo silakan. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setingginya pada para dulur kepala desa beserta perangkatnya dan juga kepada para aparatur kecamatan, jalankan dengan baik melayani masyarakat. Apa-apa yang dibutuhkan masyarakat segera ditangani, intinya layani dengan baik masyarakat itu ya. Patas jabon harus kita pegang di dalam hati. Terima kasih. Layani baik dan ikhlas Pak. Terima Ikhlas, kasih. ya. Siap. Cepat, tepat dan ikhlas Siap. ya. Terima kasih banyak, luar biasa kegiatan hari ini. Ya, Terima kasih Pak Dedi, sama-sama. Pak Muri. Mas Bagus ya. Siap. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh kedua bintang tamu hari ini bermanfaat buat kita semuanya, yang terutama yang menonton dalam kegiatan Spend Saja Podcast Show ini. Iya. Saya undur diri, terima kasih. Saya akhiri. Saya mohon maaf kalau ada salah kata perbuatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.